Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas lagi tentang peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghidupkan kembali ujian nasional. Nah, ujian nasional ini untuk tahun 2026 dan selanjutnya disebut dengan tes kemampuan akademik atau TKA. Yang melandasi dihidupkannya kembali TKA adalah ada beberapa faktor ya. Karena pada dasarnya peraturan baru dibuat karena ada yang mendasari atau melatar belakangnya. Salah satunya adalah satu, ya ini tahapan ya. Sebelumnya ini tahapan dulu namanya ujian negara tahun 65 79, kemudian tahun 80 sampai tahun 2004 namanya EPTA dan EPTANAS. Kemudian tahun 2005 sampai 2014 sampai 2024 itu ujian nasional. Nah, ini diselenggarakan lagi ujian nasional, tapi syaratnya sekarang ini diperuntukkan untuk masuk ke pendidikan selanjutnya atau jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi yang dari SD untuk digunakan sebagai dasar penilaian masuk SMP negeri ya. Untuk SMP digunakan sebagai dasar penerimaan masuk SMA maupun SMK negeri. Jika Ananda tidak ingin masuk ke negeri, ya, tidak mengikuti ujian ini pun tidak masalah. Atau mengikuti tapi dikerjakan dengan sambil lalu juga tidak masalah. Ini hanya dilaksanakan untuk seleksi penerimaan ke SMP negeri maupun SMA negeri dan SMK negeri. Nah, untuk yang mendasarinya adalah karena satu, variasi standar. Kenapa perlu diadakan tes atau UNAS yang skalanya itu nasional? Jadi soalnya nanti disamakan, itu karena ada variasi standar. Pemberian nilai antar sekolah, bahkan antar provinsi itu berbeda dalam standarisasi penilaian nilai. Kemudian yang kedua adalah integritas dicederai, karena sebagian sekolah, terutama yang kurang mutunya, sekolah yang kurang bermutu ini ya, dicantumkan di sini, mereka cenderung memberi nilai yang lebih tinggi daripada seharusnya. Jadi gurunya itu baik-baik, kawan-kawan ya, sangat baik, sehingga meskipun siswanya itu bisa dibilang tanda kutip ya kurang mampu dalam segi penguasaan materi, tetap diberikan nilai yang bagus. Nah, ini namanya mencederai integritas ya, dan menormalisasi ketidakjujuran. Yang ketiga adalah kualitas soal rendah. Jadi kualitas yang diberikan oleh pengajar di sekolah tersebut kepada siswanya itu kualitasnya di bawah standar kualitas nasional, atau kualitasnya tidak tepat untuk mengukur kompetensi yang ingin dikembangkan dalam kurikulum dan dapat mendorong pembelajaran yang dangkal. Ya, sehingga soalnya itu dianggap kurang bermutu lah, ecek-ecek atau cemen soalnya. Kemudian yang keempat adalah kurang motivasi. Memang dengan dihapusnya ujian nasional sebagai syarat untuk penerimaan siswa, itu siswa menjadi kurang termotivasi dalam belajar. Karena mereka yang tahun-tahun kemarin itu hanya mengandalkan jarak ya, mengandalkan meteran, mengandalkan pindah kakak ya, yang rumahnya jauh dari sekolah yang diinginkan, mereka mengupayakan untuk pindah kakak, memindah kakak calon siswa ke tempat yang lebih dekat dengan sekolah tujuan. Nah, itu membuat motivasi belajar dari Ananda maupun guru dalam merancang penilaian dan pembelajaran, dan siswanya juga motivasi belajarnya menjadi kurang. Itu yang mendasari diberlakukan kembali ujian nasional atau TKA untuk seleksi penerimaan ke jenjang pendidikan berikutnya. Nah, ini adalah data-data yang disampaikan oleh
Kementerian Pendidikan. Tujuannya adalah untuk evaluasi pemetaan mutu sistem satuan pendidikan hingga pemerintah daerah, dan untuk evaluasi terhadap capaian akademik individu murid sesuai dengan kurikulum. Ya, ini tujuannya sangat baik sekali, adalah untuk meningkatkan kemampuan dari siswa tersebut dan untuk memotivasi siswa agar bisa berkompetisi dengan sesama atau teman-temannya. Tes kemampuan akademik ini tujuannya untuk mengukur capaian akademik pada beberapa mata pelajaran tertentu. Kemudian untuk melengkapi sistem penilaian yang ada saat ini, tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan. Jadi rapot tetap digunakan, nilai rapot tetap digunakan, dan TKA digunakan untuk seleksi penerimaan ke jenjang berikutnya. Kemudian hasil TKA tidak menentukan kelulusan ya. Meskipun hasil TKA atau hasil UNAS tahun 2026 dan selanjutnya ini kalian jelek, ya nilainya itu jelek, bahkan nilainya itu gosong nol semua misalnya, itu rapotnya bagus, tetap kalian tetap lulus, ya. Tetap lulus. Karena kelulusan itu ditentukan oleh satuan pendidikan, ditentukan oleh sekolah masing-masing dari kalian. SD ditentukan oleh sekolah SD-nya, berdasarkan rapotnya juga. Kemudian hasil TKA sebagai salah satu bahan pertimbangan, nah seleksi jenjang pendidikan selanjutnya dan penyetaraan antar jalur pendidikan. Jadi nanti diharapkan siswa yang terseleksi itu kemampuannya standar, kemampuannya terdapat standarisasi. Jadi, antar siswa nanti misalnya yang keterima di SMA negeri atau SMK negeri itu mempunyai kemampuan yang mumpuni, yang teruji. Ya. Kemudian hasil TKA dapat digunakan untuk keperluan seleksi akademik lainnya, serta sebagai acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Nah ini penting sekali ya, untuk memang pendidikan itu harus diukur, harus terukur, dan salah satu cara untuk mengukurnya adalah melakukan tes seperti itu. Untuk SMA ya mata pelajaran wajibnya adalah 3, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Ya untuk SMA wajib ini, baik anak IPA, anak IPS itu wajibnya matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kemudian mata pelajaran pilihan sesuai dengan jurusan masing-masing. Kalau IPA ya matematika tingkat lanjut, fisika, kimia, dan biologi. Kalau IPS ya ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah, pendidikan, PKN, proyek kreatif, dan kewirausahaan. Kalau jurusan bahasa ada bahasa Indonesia lanjutan, bahasa Inggris tingkat lanjut, dan antropologi maupun bahasa Jepang, Mandarin, Korea, tergantung dengan pada saat siswa tersebut melaksanakan pendidikan. Kemudian untuk SMP, jenjang SMP, jenjang SMP itu ada 2 ya, 2 mata pelajarannya, matematika dan bahasa Indonesia saja. Untuk SMP dan SD ini ya seperti itu teman-teman. Jadi persiapkan diri kalian untuk menghadapi tes kemampuan akademik atau UNAS ya, untuk seleksi penerimaan ke tingkat atau jenjang selanjutnya. Untuk informasi lebih lanjut, cara untuk diterima atau tips dan triks untuk bisa diterima atau lulus di SMA negeri maupun SMK negeri, silakan klik link di bio atau klik link di deskripsi ya. Silakan.